Lo bisa kena margin call malam ini kalau nggak tahu informasi ini. Semua mata traders dan investor tertuju pada FOMC malam ini. Kamis jam 1 dini hari 18 September 2025. Kenapa data ini penting? Yang pertama, ini bakal menjadi pemotongan suku bunga pertama di tahun 2025. Dan yang kedua, semua orang kayaknya udah tahu malam ini akan ada pemotongan 25 BPS. Harusnya bakal ada kejutan besar. Dan yang ketiga, malam ini bakal muncul economic projection. Dot plot terbaru di tahun 2025. Dan tenang aja, kalian cukup nonton Reels ini sampai habis karena di depan gua ini udah ada bocoran dari Goldman Sachs, dari ANZ, dan Morgan Stanley. 94% probabilitas akan ada pemotongan suku bunga 25 BPS malam ini. Dan hanya ada 4% probabilitas akan ada pemotongan 50 BPS pada malam ini. Sebetulnya, pemotongan malam ini itu nggak begitu penting. Yang terpenting adalah economic projection dan dot plot terbaru. Morgan Stanley dan Goldman Sachs sepakat bahwasanya malam ini Federal Reserve hanya akan memotong suku bunga sebesar 25 BPS. Selain itu, mereka juga berpendapat median dot plot terbaru di Q4 2025 itu hanya akan ada pemotongan 25 BPS. Either 25 pada September dan 50 BPS pada Desember, atau kebalikannya, 50 BPS pada September dan 25 BPS pada Desember. Jadi malam ini bakal ada penentuan. Namun, salah satu analisis dari Goldman Sachs mengatakan bahwasanya pemotongan suku bunga itu bakal terus-terusan pada pertemuan terakhir di Q4 2025. Mulai dari September, Oktober, dan Desember. 25 BPS 3 kali dengan total 75 BPS. Nah, untuk FOMC Policy Statement juga ada bocoran dari Morgan Stanley. Kalian bisa pause aja. Selain itu, di sini ada bocoran economic projection dari Goldman Sachs dan ANZ. Berdasarkan ANZ, di kuartal keempat September 2025, GDP diprediksi itu bakalan menurun di 1,3, CPI bakalan di 3%, kemudian core CPI bakal ada di 3,2%, unemployment rate ada di 4,4%, sedangkan federal funds rate hanya ada di 4,25 BPS. It's mean, berdasarkan data dari ANZ akan hanya ada pemotongan 25 BPS pada tahun ini. Sedangkan berdasarkan Goldman Sachs, untuk GDP growth-nya berdasarkan forecast September itu ada di 1,4%, kemudian employment rate ada di 4,5%, sedangkan PCE inflation di 2,9%, core PCE inflation di 3,1%, dan federal funds rate ada di 3,875%. It's mean 75% gaps antara 25-50, 25-25-25, atau kebalikannya 50-25. Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Selain itu teman-teman, ini juga ada bocoran dot plot ya dari Goldman Sachs. Berdasarkan median di tahun 2025, pemotongannya itu ada di 3,875% dan akan disusul 2 kali pemotongan suku bunga di tahun 2026 ke angka 3,375% dan hanya akan ada 1 pemotongan suku bunga di tahun 2027 di angka 3,125%. So, malam ini akan ada 3 skenario playbook berdasarkan research dari tim Cuan Terus. Yang pertama adalah dovish statement. Peluangnya kurang lebih ada di 25% ini akan terjadi. Apa yang akan dilakukan Federal Reserve? Pertama, dia akan tetap memotong suku bunga sebesar 25 atau 50 BPS, dan totalnya di tahun ini dot plotnya itu totalnya di 75 BPS. Kemudian di policy statementnya dia ada kisi-kisi QE, dan yang terjadi kepada high risk asset kayak Bitcoin, XAUUSD, dan lain sebagainya, ya dia bakalan langsung naik ketika emang 50 BPS atau 25, dia masih continue naik asalkan ada kisi-kisi QE dan 75 BPS pada tahun ini. Skenario yang kedua, ini adalah best case ya teman-teman. Peluangnya di 60%. Federal Reserve bakal melakukan pemotongan suku bunga 25 BPS. Federal Reserve itu masih melakukan QE dan
dan masih data dependent ya. Apa yang bakalan terjadi? Market kemungkinan besar bakalan price in. Dia Bitcoin bakalan lanjut turun atau koreksi turun lagi dan kedepannya bakalan long momentum ya. Jadi hanya buy the dips, it the best strategi untuk peluang best case di 60% ini. Dan yang ketiga adalah hawkish statement. Menurut kita ini peluangnya di 15%-an. Federal Reserve masih bakal menurunkan suku bunga 25 BPS malam ini. Namun projection dot plotnya dia turun hanya di 4%. Jadi totalnya cuma 2 kali pemotongannya dan mereka masih takut akan ada inflasi yang naik dan masih data dependence. Kalau yang keluar ini ya market bakalan rontok atau lanjut terkoreksi untuk high risk asetnya. So, berdasarkan informasi yang udah kita kasih secara lengkap ini, menurut kalian malam ini ya market bakalan bullish atau bearish? Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang.